Ini artinya kami menyayangkan sekali atas oknum Habib Bahar bin Smith yang menyatakan seakan-akan ini mengadu domba jadinya. Persepsi sepihaknya seakan-akan Robito Alawiyah itu tidak mengakui Wali Songo berketurunan. Sangat disayangkan sekali. Beliau mengeluarkan video, malah membalasnya sampai mati, sampai kiamat. Saya tidak akan minta maaf dan tidak akan mencabut pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan Deta Tang S Channel. Teman-teman suku semuanya, Indonesia dulu sangat terkenal dengan animisme dan dinamismenya. Hingga kemudian Allah hadirkan karunia-Nya dengan mendatangkan Wali Songo. Dengan perjuangan, kesabaran, dan akhlak luar biasa dari para Wali Songo, Indonesia akhirnya berubah menjadi salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dulu hingga sekarang, sosok Wali Songo bukan hanya menginspirasi para ulama dalam berdakwah, namun juga mayoritas umat muslim Indonesia. Ketika ada yang merendahkan keturunan Wali Songo, apalagi Wali Songo itu sendiri di tanah air, tentu telah melukai hampir semua hati muslim Indonesia. Terkait opini Habib Bahar bin Smith tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan, mari kita simak penjelasan dari yang terhormat Kiai Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa yang merupakan Ketua Lembaga Robitoh Babat Kesultanan Banten dan juga anggota Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten serta merupakan pembina dari generasi muda Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal, saya dengan Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa. Saya selaku Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten dan juga anggota Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten dan juga pembina GMNU, Generasi Muda Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Jadi menanggapi apa yang ditanyakan oleh Gus Irfan Wesi ini, kita sebut saja Habib Bahar bin Smith. HBS itu sudah menyatakan statement bahwasanya Wali Songo ini tidak berketurunan, dan beliau ini selalu menyatakannya itu adalah bertameng dengan surat daripada Robitoh Alawiyah. Nah, sehingga kami dari lembaga Robitoh Babat Kebantenan yang ada lembaga Kancingan Kesultanan Banten itu, kami sudah mengirimkan surat kepada Robitoh Alawiyah yang intinya bahwasanya pernyataan Bahar itu merupakan fitnah yang tidak benar. Karena dengan menyatakan bahwasanya Wali Songo tidak berketurunan, itu terbantah dari data kitab nasab kalangan Ba'alawi sendiri. Bahkan kitab nasab Syamsu Az-Zahirah di halaman 567 sudah mencatatkan contoh keturunan Wali Songo dari jalur Sunan Gunung Jati, dari jalur Sultanan Banten, Syarif Hidayatullah, itu tercatat sekitar 14 generasi. Jadi sehingga di kitab nasab sudah ada membuktikan bahwasanya Wali Songo punya keturunan, baik garis laki maupun garis perempuan. Nah, kemudian dalam surat yang dinyatakan oleh Robito Alawiyah sendiri, kita akhirnya meminta klarifikasi dari Robito Alawiyah. Apakah betul mereka menyatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak berketurunan? Nah, jadi kita juga juga memberikan poin juga, tolong dihimbau anggotanya ini, Bahar bin Smith, jangan mengganggu gugat keluarga Wali Songo. Padahal keluarga Wali Songo juga tidak mengurusi keluarga Bahar secara Wali Songo. Nah, kemudian alhamdulillah dengan hormat ini juga Robito Alawiyah sudah memberikan surat tanggapan. Jadi saya juga akan bacakan juga. Ini Ketua Umum Robito Alawiyah dengan hormat adalah Habib Taufik Assegaf. Nah, saya minta izin juga menjelaskan kurang lebih jawaban mereka. Meskipun surat ini adalah internal antar organisasi, tapi kenapa saya akan jelaskan? Karena ini supaya memberikan klarifikasi ke masyarakat. Karena ucapan daripada Bahar ini kan sudah viral kemana-mana. Nah, sehingga meskipun ini antara internal organisasi, dan kami pun juga tidak perlu lagi menjawab Robito Alawiyah, karena jawabannya bagi kami lumayan memuaskan. Ini nomor suratnya adalah nomor surat 593 garis miring A garis miring DPP RA garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Ini tertanggal Jakarta 10 Syawal atau 2 Mei 2023. Pada dasarnya Robito Alawiyah memberikan 4 poin jawaban. Jawaban pertama, sejatinya kami Maktab Daimi Robitoh Alawiyah sudah pernah bertemu dengan saudara saya, Bagus Mogi Fadil, pada tanggal 7 November 2016 di gedung Robitoh Alawiyah. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Nah, bagi kita begitu. Bahkan sampai saat ini kami masih menunggu kelanjutan dari pertemuan tersebut. Nanti saya akan jelaskan tentang pertemuan di 2016. Nah, yang kedua poinnya,
Adapun surat Maktab Daimi nomor 39 MDRA /6/2020 tertanggal 11 Juni 2020 perihal pernyataan Maktab Daimi tentang Marga Asmat Khan dan Lembaga Ashraf Asmat Khan Ahlul Bait Internasional untuk menjawab adanya edaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Ashraf Asmat Khan Ahlul Bait Internasional dengan membawa nama Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Itu poin kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan himbauan kepada Habib Bahar bin Smith, kami pasti melakukannya, tetapi tidak untuk dipublikasikan di media sosial. Ya. Adapun sosok Habib Bahar bin Smith tidak mewakili Robitoh Alawiyah ataupun Maktab Daimi dan itu bersifat personal pribadinya saja. Personal Ya. pribadi. Harapan kami yang keempat poinnya adalah adanya keterbukaan dan hubungan serta kerjasama yang baik demi mendapatkan kebenaran. Ya, Nah ini ya. tertandatangan oleh Ketua Umum Habib Taufik bin Abdul Razak Sagaf dan Sekretaris Umumnya adalah Muhammad bin Muhdor Al-Hamid. Jadi alhamdulillah menanggapi surat tersebut kami pada dasarnya bersyukur dan menyambut baik, apalagi dari Robitoh Alawiyah juga mengungkapkan kalimat yang dengan hormat kepada kami dan kami pun juga dengan hormat. Nah, ini artinya kami menyayangkan sekali atas oknum Habib Bahar bin Smith yang menyatakan seakan-akan ini mengadu domba jadinya. Dia dengan persepsi sepihaknya seakan-akan Robitoh Alawiyah itu tidak mengakui Wali Songo berketurunan. Padahal dari surat tersebut, surat yang ada edaran dari Robitoh Alawiyah itu bukan membahas tentang masalah keturunan Wali Songo itu terputus, bukan. Nah, cuman Robitoh Alawiyah dengan jujur dan objektif dan dengan hormat menyatakan hanya punya sejarah sampai nasab sampai dengan Wali Songo saja. Nah, kemudian tentang lembaga yang disebut tadi itu tidak mewakili keluarga Wali Songo yang lain. Nah, termasuk kami pun juga tidak termasuk di dalamnya. Yang setahu kami itu merupakan lembaga yang oknumnya kita sebut saja inisialnya adalah SF. Nah itu di luar ini kami, dan artinya surat edaran Robitoh Alawiyah bukan untuk menjelaskan kepada umum bahwasanya Wali Songo tidak berketurunan, bukan seperti itu. Nah artinya di sini ada salah persepsi yang kemudian dibalik menjadi sebuah fitnah, bahwasanya seakan-akan Wali Songo tidak berketurunan. Padahal Robitoh Alawiyah saja setelah klarifikasi ini menjadi jelas bagi kita, bahwasanya Robitoh Alawiyah tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dibelokkan oleh oknum Habib Bahar bin Smith. Nah maka dari itu kami dari keluarga Banten juga sudah pernah memberikan melalui pengacara kami itu sudah memberikan ultimatum agar Habib Bahar bin Smith ini mencabut pernyataannya dan juga minta maaf. Sangat disayangkan sekali beliau mengeluarkan video malah membalasnya sampai mati, sampai kiamat saya tidak akan minta maaf dan tidak akan mencabut pernyataan. Nah maka dari itu ya silakan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Insya Allah karena kita sudah mendapatkan bukti daripada Robitoh Alawiyah juga tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, insya Allah ya kita kedepannya akan tindak lanjuti dengan cara yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di NKRI. Nah, kemudian tanggapan-tanggapan yang perlu kami informasikan. Katanya juga HBS siap basul masail katanya. Nah, itu kalau menurut saya bukan bidang beliau lah. Bidang gitu. beliau. Jadi insya Allah kami sangat menghormati dengan adanya diskusi adu hujah ilmiah yang terjadi di dunia media sosial, dan dalam hal ini kami menghormati Habib Hanif Alatas misalkan. Nah, itu ya silakan saja berjalan. Nah, kalau untuk masalah Bahar bin Smith, Anda sudah offside. Jadi adanya suatu kajian tentang masalah Ubaidillah dan kita hormati adanya kajian-kajian tersebut. Tetapi ketika offside menyampaikan tentang masalah Wali Songo tidak berketurunan, padahal tidak ada bukti masalah itu. Artinya itu bukan sesuatu hal yang ilmiah, apalagi Robitoh sudah mengeluarkan pernyataan kepada kami tidak demikian. Kita masing-masing sudah memiliki badan hukum berbentuk yang resmi secara hukum. Makanya tadi dari pernyataan tersebut Robitoh sudah berjanji. Nah, tinggal kita lihat, tapi juga di sana dinyatakan tidak untuk dipublikasikan di media sosial. Makanya kami juga tidak menghormati lah, itu kebijakan organisasi mereka, silahkan. Tapi dengan kali ini wawancara kami juga ingin menerangkan ke publik untuk memberikan klarifikasi. Jadi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith bukan sesuatu yang faktual bahwasanya Robitoh memang menolak Wali Songo tidak berketurunan, tapi ternyata merupakan persepsinya dia pribadi. Persepsinya dia. Makanya meskipun Robitoh Alawiyah tidak mau menampilkan di media sosial, kami untuk mencegah fitnah yang terjadi di masyarakat oleh Bahar bin Smith merasa perlu untuk menayangkan atau menyampaikan hal ini. Kita lihat seperti itu. Ya, itu perlu dipahami. Nah,
juga untuk yang kami perlu jelaskan juga, tadi ada 4 poin daripada Robita Alawiyah. Pada dasarnya yang poin pertama tadi, kami sudah memiliki hubungan baik dengan Robita Alawiyah. Bahkan di 2016 itu sudah pernah ada rencana hampir bekerja sama, tapi memang kami belum lanjutkan lah sampai dengan sekarang. Karena kami juga menimbang-nimbang masalah manfaat dan maslahatnya juga. Betul. Ya, jadi kami juga karena kami juga terintegrasi dengan keluarga Wali Songo yang lain, sedangkan ini waktu itu pertemuan adalah tentang jalur Sunan Gunung Jati, jalur Banten. Nah, sedangkan kami juga tidak ingin terjadinya perpecahan dengan keluarga Wali Songo yang lain. Sehingga masih belum kami tindak lanjuti demi menjaga kesatuan silaturahim yang ukhuwah yang kuat dengan keluarga Banten, Cirebon, dan seluruh keluarga Wali Songo yang lain. Ini juga jangan sampai digoreng, seakan-akan kita pertemuan tuh seakan-akan kami sudah pernah mengajukan nasab dan ditolak. Enggak. Jadi meskipun kami ada pertemuan, kami bukan ditolak oleh Robita Alawiyah, tidak. Bahkan kami yang sifatnya belum melanjutkan pertemuan tersebut, belum. Karena kami menimbang maslahat dan manfaatnya. Nah, dan pertemuan dengan Robita Alawiyah dengan keluarga Wali Songo sudah terjadi beberapa kali. Dari 2009, 2016 kami, dan tahun 2018 itu juga dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah juga sudah pernah ketemu dengan Habib Taufik Assegaf. Ya, cuman intinya dari pertemuan tersebut dari kalangan keluarga Wali Songo belum merasa perlu untuk menunjukkan data kepada Robita Alawiyah. Nah, ini ketika terjadi saya juga perlu sampaikan. Awalnya ini kita pada dasarnya husnuzon dengan Robita Alawiyah, dengan data Robita Alawiyah tentang nasab Wali Songo ke atas, kita husnuzon. Apalagi ketika dinyatakan atau dicatat dalam kitab nasab mereka bersambungnya ke jalur kabilah Asmat Khon Ba'alawi Al-Husaini. Nah, akan tetapi ada satu oknum Habib lain, namanya Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Nah, beliau menyampaikan dalam kajian ilmiah yang bagi beliau telah lakukan, itu pernah beliau ketemu dengan para peneliti dari Jepang. Dari Jepang, ya. Dan beliau menyampaikan, peneliti Jepang itu juga karena di Indonesia kan menanyakan tentang masalah nasab Wali Songo. Saat itu Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan bahwasanya nasab Wali Songo itu ke atasnya itu baru berdasarkan pendapat ahli sejarah. Kalau dalam pendapat ahli nasab, otak Pandora ini. Pendapat ahli nasab Yaman belum tentu gitu. Karena dalam kata Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, pendapat beliau gitu ya. Jadi kata beliau bahwasanya ahli nasab Yaman mencatat hanya dari jalur Rasulullah sampai ke nama Abdul Malik saja. Itu orang Robitoh ya? Walau alam. Intinya nih kita bagian saya dengar juga nasab di keluarga Ba'alawi Yaman ini ada 2 keorganisasian, ada Robitoh Alawiyah, ada Nakobatul Asrof. Nah, yang pasti ini jalur keluarga Habaib Ba'alawi Yaman, ini ada yang lebih dulu melakukan kajian ilmiah kepada Wali Songo. Nah, bahkan di 2016 itu sudah keluar pernyataan tersebut, sehingga kami juga menimbang-nimbang nih gitu. Nah, intinya ketika Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyatakan itu hanya sekedar pendapat sejarawan, sedangkan pendapat ahli nasab hanya mencatat sampai dengan nama Abdul Malik saja. Nah, dari hal tersebut tentunya kami keluarga Wali Songo juga harus menyikapi bahwasanya ada pendapat secara kaidah ilmu nasab belum sahih tersambung antara Wali Songo sampai ke Rasulullah. Nah, akhirnya beberapa peneliti keluarga Wali Songo melakukan lagi kajian data. Apakah ada versi lain tentang kalau misalkan Wali Songo ini bukan bersambung ke Asmat Khan Ba'alawi, apakah ada versi lain? Nah, kemudian diadakan kajian lagi bahwasanya dalam data primer Nusantara ini ada 2 muasal kehadiran daripada leluhurnya Wali Songo yang ke Nusantara. Jadi misalkan kita bisa kaji di cerita-cerita sejarah, ada tokoh-tokoh yang bergelar Maulana Maghribi. Ya, Maghribi ini mengindikasikan dari Maroko. Ya. Ada juga tokoh seperti bapaknya Sunan Ampel itu bergelar Ibrahim Asmarkandi. Samarkand itu di negara Uzbekistan bagiannya Asia Tengah. Betul. Dan juga ada ramainya gelar Mahdum. Nah, jadi Sunan Bonang ini bergelar Sunan Mahdum Ibrahim. Biasanya dari bahasa Persia Mahdum. Betul, tapi ini ramai adalah gelar yang digunakan oleh zuriat Ahlul Bait Nabi yang di jalur Asia Tengah. Betul. Enggak, maksudnya budaya Persia memang sampai ke Asia Tengah. Bahkan Turki sendiri juga mengadopsi budaya Persia. Artinya keluarga Wali Songo ini bukan muasal Yaman. Kalau muasal Yaman gelarnya Habib. Nah, sedangkan Wali Songo ini bukan bergelar Habib. Kayak misalkan contoh tadi Sunan Bonang itu namanya Mahdum Ibrahim.
Tapi ini kita seperti ikhtilaf, kita menyampaikan apa adanya yang Betul, terjadi. betul, Gus. Nah, kemudian juga Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah itu Sunan Mahdum Gunung Jati, Tidak Habib, tidak Habib. Nah, tidak jadi ada Habib gelar Hidayatullah kan gitu. Ya, jadi gelar Alul Baitnya jelas ada dari gelar syarifnya dan dalam data manuskrip Sajarah Banten mencatat gelar Mahdumnya. Jadi Sunan Mahdum Gunung Jati. Iya. Nah, artinya ini mengindikasikan jalurnya bukan ke Yaman tapi jalurnya ke jalur Al-Husaini, Al-Husain. jalur Uzbekistan. Uzbekistan. Ya, karena luar biasa. dalam data yang kita ketemu lainnya dari data Kaprabon asal usul Kesultanan Cirebon tercatat versinya jalur keturunan dari Imam Musa Al-Kazim. Oke. Nah, ini juga sinkron dengan riwayat yang di Uzbekistan memang kebanyakan dari jalur Imam Musa Al-Kazim. Ya, Sayyid sedangkan Musa kalau Al-Kazim. Ba'alawi jalurnya disambungkannya nanti kepada Ali Al-Uraid bin Ja'far Shodiq. Nah, Ali Al-Uraid ini dengan Ja'far Shodiq kakak beradik. Gitu. Ja'far Shodiq adalah kakaknya. Mohon maaf. Sesama anak Ja'far Shodiq. Ya, Ja'far betul. Shodiq punya anak bernama Imam Musa Al-Kazim. Sama Ismail kalau nggak salah ya. Ismail juga Ya, dan ya. punya adik yang bungsu Ali Al-Uraid. Nah, Al-Uraid. jadi jalurnya berbeda. Keluarga Yaman mengindikasikannya ke sana. Cuman tentu juga kita sudah tahu sama tahu ada juga kajian daripada ulama Banten termasuk Kiai Madin Usman. Iya, iya. Masalahnya bukan di masalah Ali Al-Uraid tapi di bawahnya. Cuman di nama Ubaidillah. Nah, cuman mohon maaf kalau saya karena menghormati yang ini kita lebih baik tidak membahas ke arah sana karena gitu. Oke. karena mohon maaf kami menghormati ijtihad masing-masing ulama. Oke. Jadi ijtihad ini adalah suatu yang kita hargai bahwasanya bila mana benar pahala dua, salah pahala satu. Nah, kami di sini mau menyikapinya adalah ketika adanya suatu kajian ilmiah harusnya disikapinya dengan objektif dengan secara kajian ilmiah pula. Betul. Bukan dengan cara yang subjektif, yang emosional, yang masalah melebarkan fitnah Kayak kemana-mana. tadi. Nah, makanya ketika dari Habib Ali Zilabidin Assegaf dengan kajian ilmiah menyatakan demikian, warga Wali Songo tidak dengan emosional, tidak dengan cara yang marah kemana-mana, mencaci maki, tidak. Kita akhirnya juga sifatnya ya mengkaji kembali. Ketika ada tersebut kita kaji kembali, ternyata ditemukan ada versi lain. Nah, kemudian di tahun 2019 dari Nakib Maroko kemudian mengisbat nasab Sunan Giri dan Sunan Kudus dan keluarga keturunannya berjalur kepada Rasulullah melalui jalur Imam Al-Jalani, jalur Al-Jalani Al-Hasani, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Iya, Baghdad. Dari Baghdad, Turki. Nah, jadi berarti Wali Songo Irak. secara nasab ini kita syukuri bahwasanya secara data kitab ini diakui oleh pihak Ali Nasab Yaman juga diakui meskipun oleh Habib Ali Zainal Abidin Assegaf itu tidak, tapi dalam kitab Satu Zairo kan tercatat. Alhamdulillah. Artinya diakui oleh Yaman, diakui oleh Maroko, diakui oleh Irak, diakui oleh Turki. Masya Allah. Hanya saja mungkin versinya ada beberapa versi tapi sama-sama mengakui bahwasanya Wali Songo bersambung pada Rasulullah. Masya Allah. Nah, termasuk dari Uzbek dan Turki juga kita sedang proses juga. Artinya ketika Wali Songo ini diakui keturunan Rasulullah, bukan yang di Yaman. Jadi gitu. gini, tradisi Ba'alawi adalah ketika seseorang tokoh mendapatkan gelar, nah gelar tersebut dijadikan sebagai nama fam atau nama kabilah. Nah, jadi kalau dalam data Nusantara sebenarnya itu tidak menjadi nama fam dari keluarga Wali Songo. Nah, tapi dari kajian nasab yang lain-lain itu mereka punya fam sendiri yang kita sedang menunggu isbat daripada nakib dari luar. Tapi kalau untuk jalur Sunan Giri Sunan Kudus, yang jelas dari isbat nakib internasional itu diakuinya ke jalur Al-Jalani Al-Hasani. Nah, kalau untuk jalur yang dari Uzbekistan tadi, jalurnya Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, meskipun beberapa di antaranya memiliki gelar Khon. Termasuk yang paling jelas adalah Fatahillah atau Fadilah Khan. Itu adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Bahkan Pembebas Sunda Kalapa, Jakarta. Betul. Nah, termasuk beliau itu dalam kajian kita juga merupakan Sunan Gunung Jati keempat. Nah, arti kata Sunan Gunung Jati lebih dari satu. Bagaimana Sunan Giri juga biasa dikenal. Sepakat, Kiai. Jadi dari kajian kita bahwasanya Sunan Gunung Jati pertama itu adalah Sedatul Kafi. Nah, nasab beliau ke Al-Jalani Al-Hasani. Nah, Sunan Gunung Jati kedua justru yang paling masyhur yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, ini jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, ini hubungannya mertua menantu. Nah, yang ketiga adalah Sunan yang ketiga adalah Zain Abdurrahman Al-Qadiri atau Zain Abdul Qadir atau kalau dalam bahasa Sunda Oriental disebutnya dengan Pateh Qadir. Pateh Qadir. Nah, ini juga
nasabnya ke Al-Jalani Al-Hasani. Nah, beliau juga lah menantu daripada yang Sunan Gunung Jati kedua ya, Syarif Hidayatullah tadi. Nah, yang keempat baru Fatahillah atau Fadilah Khan. Nah, Ya, ini adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah dan adik ipar daripada Abdurrahman Al-Qadiri. Nah, Al-Qadiri ini nasabnya ke Al-Jalani Al-Hasani. Nah, berdasarkan data, jadi kita bukan sekedar katanya, berdasarkan data manuskrip dari pihak Keprabon yang berjudul Asal Usul Kesultanan Cirebon. Jadi dari data tersebut terindikasi ada dua jalur wali songo, keturunan daripada wali Nusantara saat itu. Kalau Syarif Hidayatullah jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Kalau jalur tadi yang Al-Husaini ya. Al-Husaini. Nah, kalau yang Al-Hasani yaitu adalah menantunya. Nah, menantunya tadi yang Abdurrahman Al-Qadiri memiliki gelar lain itu adalah Pangeran Raja Laut alias Pangeran Atas Angin, itu tercatat jalurnya kepada Al-Jalani Al-Hasani. Kuat berarti ya. Banten Cirebon tuh dua-duanya jalur ya. Dan ini menurun ke Pangeran Jakarta. Jadi Pangeran Jakarta itu Al-Jalani Al-Hasani. Kesultanan Bantennya Al-Kazimi Al-Husaini. Dan ini ada pernikahan sehingga kita saling berbaur. Misalkan ketika Sultan Banten yang kedua, Maulana Yusuf itu menikah dengan Syarifah Khadijah Al-Jalani Al-Hasani. Jadi ada dua darah yang mengalir gitu. Nah, termasuk pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa. Makanya nama beliau belakangnya Tirtayasa. Ini merupakan pahlawan nasional yang lurus garis laki. Nah, jadi alias beliau adalah Sultan Abdul Fatah alias Sultan Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Artinya kalau Wali Songo dia nggak berketurunan, ini nggak cuma menyinggung para zuriatnya, tapi ini juga menyalahi sejarah nasional. Karena pahlawan nasional berarti diingkari nasabnya. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa yang pahlawan nasional, nasab ibunya adalah Ratu Marta Kusuma. Ini adalah dari jalur Al-Jalani Al-Hasani. Sedangkan kalau beliaunya garis lakinya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Ini menurut penelitian kajian ilmiah yang sifatnya mencari alternatif selain versi Ba'alawi yang dinafikan oleh peneliti Yamannya, yaitu Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Nah, sehingga apa? Ketika misalkan Bahar bin Smith, ini Habib Bahar bin Smith menyampaikan di YouTube-nya, mereka menyampaikan harusnya zuriat Wali Songo ini marah karena ada Kiai Imad ya, atau peneliti atau Kiai yang sifatnya dari Banten itu dan yang lain-lain lah ya. Ketika menafikan bahwasanya Ubaidillah ini bukan keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir, bukan keturunan Nabi, seharusnya keluarga Wali Songo yang marah. Nah, kalau kami dalam menyikapi itu sifatnya ikhtilaf dan ijtihad ulama. Jadi kami tidak terlalu mendalami masalah itu, tapi sifatnya adalah kajian ilmiah harusnya dikaji atau dibalasnya dengan ilmiah pula. Bukan dengan marah-marah, bahkan menyuruh orang lain marah-marah itu sifatnya ke arah penghasutan. Apalagi nggak ada data literasinya dia. Betul. Nah, kenapa keluarga Wali Songo tidak perlu marah? Karena satu, lebih dulu Adin Assegaf yang menafikannya. Nah, jadi kalau disuruh marah, silakan Mbak Alawi marah kepada Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Karena yang memutuskan atau menafikan Wali Songo bersambung ke Mbak Alawi bukan dari keluarga Wali Songo lebih dulu, tapi daripada Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Jadi kalau keluarga Mbak Alawi marah, menyuruh keluarga Wali Songo itu marah kepada Kiai Imad, itu nggak perlu. Justru silakan saja keluarga Ba'lawi yang merasa Wali Songo itu diputuskan menafikan nasabnya, marahnya kepada Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Karena beliaulah yang sudah mengkaji bahwasanya Wali Songo belum tentu secara ilmu nasab ke Ba'lawi. Nah, ini merupakan yang satu hal yang perlu kami klarifikasi. Dan bahwasanya penelitian Kiai Imaduddin Utsman, kalau dalam versi jalur yang tadi kita kaji jalur nasab ya, berarti hujah beliau bukan untuk menyerang warga Wali Songo, bukan. Betul. Karena apa yang beliau kaji itu ilmiah objektif, bukan dan tidak mengatasnamakan keluarga Wali Songo, tidak mengatasnamakan keluarga Banten atau besar Banten, tapi adalah ijtihad pribadi beliau sebagai seorang ulama. Mungkin sebagai ulama beliau melihat kondisi umat di saat ini, ada oknum-oknum Habib yang sombong, yang zalim, yang sifatnya ingin diminta penghormatin, yang dawir. Nah, mungkin atas keprihatinan tersebut, apalagi beliau juga mengeluarkan fatwa karena beliau itu seorang ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Nah, jadi itu adalah ijtihad beliau pribadi. Kami kalau untuk keluarga Wali Songo dalam hal ini kami berusaha objektif netral. Yang kami permasalahkan adalah
fitnah dan hasutannya dari oknum Habib Bahar bin Smith. Iya. Apalagi Robita Alawiyah juga ternyata baik-baik saja gitu. Iya. Tapi ternyata Habib Bahar bin Smith ini yang melebar, harusnya ini kajian ilmiah. Dan kami juga amat menghormati itu Habib Hanif Alatas, karena beliau juga sudah menerbitkan buku atau risalah untuk sifatnya secara objektif mengkaji ilmiah dengan Kiai Imad. Nah harusnya seperti itu. Nah walaupun counternya itu apakah sepadan apakah itu lain cerita. Lain cerita. Oke. Tapi semestinya seperti itu. Harusnya seperti ya, itu. bukan dengan cara Habib Bahar bin Smith yang malah sifatnya dengan emosional, dengan caci maki, bahkan ada kata-kata kiai yang menginginkan adalah curut, ada kata-kata bahwasanya ngajak perang. Nah, padahal ini tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kami sangat sayangkan dan kami juga sudah himbau Robita Alawiyah, tapi Robita Alawiyah juga menyatakan seperti itu ya. Ya sudah, makanya kami menyampaikan ke publik ini kita harus sikapi dengan bijaksana dan kita artinya orang seperti ini. Maaf kalau begitu bilang curut, akhirnya saya kalau punya tamu juga, umpama ada tamu gituin saya marah. Ya, silakan. Nah, itulah yang kita sangat prihatin. Bahkan kita sayangkan nih belum berhenti. Artinya kalau misalkan beliau sudah minta maaf mungkin ya, tapi ini kan masih ada melebar kemana-mana. Beliau juga melalui muridnya juga menyampaikan bahwasanya saat belajar kepada satu Habib bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai. Kiai padahal kiai durian Nabi juga banyak. Betul sekali. Ini hal-hal tersebut ini seperti ini yang bikin keonaran dan meresahkan. Dari itu kami di sini insya Allah tidak diam saja. Karena juga Sayyidina Imam Ali Karramallahu wajhah juga menyatakan bahwasanya kezaliman itu akan tetap ada. Itu bukan hanya karena banyaknya orang-orang zalim, tapi karena banyaknya orang-orang yang baik yang diam. Nah, jadi di sini mungkin ada ijtihadnya Kiai Imad atau dan lain-lain. Ini sifatnya dalam pandangan beliau-beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau hasilnya bagaimana? Kami juga sifatnya menunggu hasil ikhtilaf ini. Jadi artinya kita kalau kami sendiri tidak menyikapi masalah nasabnya Mbak Alawi tidak, karena kami sifatnya menghormati ijtihad yang ada. Bahkan juga Ketua PBNU juga menyampaikan bahwasanya merupakan sesuatu yang bisa dihusnuzonkan dengan melihat daripada sisi aspek barokahnya. Nah, meskipun barokah ini tidak selalu membuktikan masalah nasab. Tidak sebenarnya. Cuman itu beliau lebih arif lah untuk di sana. Untuk mendinginkan itu. Betul. Dan beda ibarat dengan nanti kajian ilmiah beda lagi. Betul. Dan barokah ini bisa terjadi kepada orang-orang yang bertakwa dan berilmu meskipun bukan keturunan Rasulullah. Ya seperti Sayyidina Salman Al-Faris. Betul. Dari Persia, bukan orang Arab bahkan. Betul. Nah, Salman Al-Faris ini unik, sahabat Nabi yang dari Persia, bukan orang Arab, tapi ada hadis yang menyampaikan Salman Al-Faris bagian daripada Ahlul Baitku. Nah, bahkan paman Nabi sendiri, Abu Lahab, malah dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran dengan neraka. Artinya ini nasab bukanlah yang lebih utama, tapi iman, takwa dan ilmu. Bahkan Allah kan juga akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan bertakwa beberapa derajat. Nah, tidak ada Allah menyatakan akan yang bernasab akan aku angkat beberapa derajat, nggak ada. Nah, jadi artinya di sini harus keutamaan ilmu ini harus kita kedepankan karena itu bagian daripada tajalli sifat Allah sendiri al-alim. Jadi itu merupakan orang yang berilmu itu sudah menampilkan tajalli sifat-sifatnya Allah itu sendiri. Artinya Allah sudah memilih untuk mentajalikan sifatnya melalui orang-orang alim, melalui ulama. Dan ulama adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu bukan adalah orang-orang Habib bodoh, bukan. Nah, kalau kita berguru kepada Habib bodoh, maka ya, apa yang kita pelajari gitu. Gitu. Ya. Tapi kita juga objektif bagi yang alim, yang soleh, yang bertakwa silahkan. Kalau kami sendiri mengikuti arahan Ketua PBNU, saya juga termasuk yang husnuzon kepada nasab mereka. Tapi kita akan serahkan kembali ini kepada kajian para ulama, kajian publik di masyarakat. Artinya ini merupakan ijtihad yang bila mana benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Ini merupakan ikhtilaf. Nah, sehingga kami menghormati berbagai pandangan dan ini kami tidak setuju Arif. Apabila malah dijadikan perpecahan yang subjektif dan emosional. Karena kita nggak memulai bukan pihak jenengan. Betul. Dan di Banten sendiri ini ada juga hasutan juga selain kepada Kiai Imad, ini juga kepada Kiai Yusuf Mubarok. Ini juga seorang ulama Banten yang juga bersuara menyikapi dengan di media sosial. Kemudian ada dukungan massa yang sifatnya kayak memecah belah mendukung Habib, kemudian pernyataannya memusuhi Kiai Imad dan Kiai Yusuf. Nah, ini harusnya jangan seperti itu. Kalau ada masalah adu hujah, silakan sampaikan hujahnya. Tidak perlu sifatnya menggiring publik atau menggiring massa untuk sifatnya dibenturkan.
antara mendukung Habib dengan melawan kiai. Nah, Jangan itu kita sampai kan kesindir pernyataan Imam Syafi'i, ma jadal tu aliman illa gulabtuhu wala jadal tu jahilan illa gulabani. Ketika aku berdebat dengan orang intelektual, aku belum pernah kalah, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau berdebat dengan orang jahil, anehnya aku tidak berdaya. betul. Jangan sampai kesindir itu. Betul. Imam Syafi'i itu. Betul sekali. Makanya adu hujah itu bukan dilawan dengan opininya masyarakat umum pengikut, bukan. Tapi ya silakan beradu hujah. Itu kita serahkan floor kepada yang beradu hujah. Nah, kami di sini tidak dalam masalah untuk perdebatan adu hujahnya. Kalau mau debat silakan dengan Kiai Siap Madin dipertemukan Usman. ya, Kiai. Beliaunya enggak, seperti saya sampaikan untuk perdebatan tadi adalah Kiai Madin Usman. Itu Ya, siap maksudnya dipertemukan. beliau itu dapat info nggak? Ya, beliau siap. Dipertemukan, kan? Beliau siap Peribahasa adu. masalah ruang tertutup, walaupun nanti gebrak-gebrak meja di dalam, tapi nanti di luar. Walau, iya, Jadi nggak liar kayak gini gitu maksudnya. Betul, betul. Nah, kita fokus kalau kami sifatnya di sini bukan membahas masalah kajian debat tersebut, tapi kami membahas masalah koridor yang di luar hukum. Nah, karena negara kita ini negara yang berdaulat dan memiliki rel hukum yang jelas. Betul. Nah, jadi ketika ada oknum Bahar bin Smith, kalau masalah kajian ilmiah, silakan sesuai dengan rel kajian ilmiah. Demikian teman-teman video kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, membuat kita semakin semangat mendalami ilmu dan jejak Wali Songo untuk kemudian bisa menjadi sarana meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yang tentunya membuat rasa cinta kita juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW semakin meningkat. Keep husnudon, ambil positif, buang negatifnya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tekan juga tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lain dari kami. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.